Perkenalkan, nama saya Chandra Kapitan. Saya dari kelas 2G. Saya akan menjawab pertanyaan dari tugas ekonomi makro. Apa itu ekosistem ekonomi makro? Ekosistem ekonomi makro adalah sebuah sistem besar yang mencakup hubungan timbal balik antara pelaku ekonomi utama dalam suatu negara, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri. Sistem ini fokus pada variabel agregat seperti pendapatan nasional, tingkat pengangguran, dan inflasi. Yang kedua, komponen utama pembentuk sistem tersebut. Yang pertama, rumah tangga sebagai penyedia faktor produksi dan konsumen akhir. Yang kedua, perusahaan sebagai penghasil barang dan jasa serta penyedia lapangan kerja. Yang ketiga, pemerintah sebagai regulator dan pembuat kebijakan. Yang keempat, pasar keuangan, tempat perputaran modal dan investasi. Yang kelima, sektor luar negeri terkait kegiatan ekspor dan impor. Yang ketiga, peran pemerintah dalam stabilitas ekonomi makro. Pemerintah berperan sebagai stabilisator untuk mencegah guncangan ekonomi yang ekstrim seperti inflasi tinggi. Contohnya, saat pandemi, pemerintah memberikan subsidi atau bantuan sosial dan intensif pajak agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan perusahaan tidak bangkrut. Yang keempat, jelaskan hubungan konsumsi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Ketiganya adalah komponen pembentuk PDB, produk domestik bruto. Yang pertama, konsumsi tinggi memicu perusahaan berproduksi lebih banyak. Yang kedua, investasi menyediakan modal untuk ekspansi usaha dan teknologi. Yang ketiga, jika konsumsi dan investasi naik, maka output nasional meningkat, yang berarti terjadi pertumbuhan ekonomi. PDB, produk domestik bruto, adalah total nilai pasar dari seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi di dalam batas wilayah suatu negara dalam periode waktu tertentu. Ini adalah indikator utama untuk mengukur kesehatan ekonomi sebuah negara. Yang berikut, apa itu inflasi, bagaimana itu terjadi, dan cara pencegahannya. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Penyebabnya adalah permintaan terlalu tinggi atau biaya produksi yang naik. Bagaimana cara pencegahannya? Pemerintah atau bank sentral bisa menaikkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar atau mengatur kebijakan fiskal. Berikut, apa itu bank sentral dan peran bank sentral dalam perekonomian suatu negara melalui kebijakan moneter. Bank sentral adalah lembaga independen yang bertanggung jawab mengatur kebijakan moneter, menjaga stabilitas nilai mata uang, dan sistem perbankan suatu negara. Di Indonesia, peran ini dijalankan oleh Bank Indonesia yang berfokus pada kestabilan rupiah, mengatur uang beredar, dan sistem pembayaran. Peran bank sentral melalui kebijakan moneter, yaitu mengatur jumlah uang yang beredar melalui instrumen seperti suku bunga, operasi pasar terbuka, dan giro wajib minimum untuk mengendalikan inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang berikut, jelaskan hubungan ekspor, impor, dan pertumbuhan ekonomi. Ekspor yaitu menambah pendapatan nasional atau masuknya devisa. Impor adalah pengeluaran ke luar negeri. Dan ekspor atau impor dalam kurung surplus, maka kontribusinya positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena meningkatnya permintaan produksi dalam negeri. Yang berikut, menurut pendapat saya, ekonomi 1 tahun ke depan akan bersifat optimis namun waspada, mengingat kondisi inflasi global yang mulai melanda, namun ketidakpastian geopolitik masih ada. Pertumbuhan kemungkinan akan stabil di angka 5%.